Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Teman-teman semuanya, pernah nggak sih kalian dengar istilah weton Jawa? Atau mungkin ada yang bilang, weton kamu apa? Tapi bingung harus jawab apa? Oke, jadi di video kali ini, aku bakal ngajak kalian buat ngupas tuntas soal weton. Apa itu weton? Kenapa penting? Dan gimana sih cara menghitungnya? Jadi, jangan kemana-mana, tonton sampai habis ya. Kamu tahu nggak? Konon katanya, weton seseorang bisa memengaruhi rezeki, jodoh, bahkan hari baik buat menikah. Penasaran banget kan? Kalau penasaran sama weton kamu atau pengen tahu cara menghitungnya, yuk kita mulai bahas ini bareng-bareng. Tapi sebelum lanjut, yuk dibantu supportnya dengan klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-temanmu yang pengen belajar budaya Jawa. Oke? Apa itu weton Jawa? Weton itu unik banget loh. Dalam tradisi Jawa, weton bukan cuma tanggal lahir biasa, tapi perpaduan antara kalender Masehi dan kalender Jawa. Misalnya, dalam seminggu kita kenal hari seperti Senin sampai Minggu. Nah, di kalender Jawa ada yang namanya pasaran, yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Kalau kedua elemen ini digabung, jadilah yang disebut weton. Contoh nih, kamu lahir di hari Selasa Kliwon, berarti itu weton kamu. Kenapa ini menarik? Karena weton gak cuma soal tanggal lahir, tapi juga dipercaya punya kekuatan khusus. Orang Jawa zaman dulu percaya bahwa weton bisa menentukan karakter, keberuntungan, dan bahkan jodoh seseorang. Bayangin deh, tanggal lahir kita ternyata punya cerita yang begitu dalam. Oke, yuk kita bahas dulu sejarah weton dalam tradisi Jawa. Ngomongin weton berarti ngomongin sejarah panjang budaya Jawa. Tradisi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Raja-raja Jawa dulu memanfaatkan perhitungan weton untuk berbagai hal penting, seperti menentukan hari baik untuk upacara besar atau bahkan strategi perang. Zaman dulu, nggak ada kalender Masehi kayak sekarang. Orang Jawa hidup berdampingan dengan alam, jadi mereka mengamati siklus bulan dan matahari untuk menciptakan kalender sendiri. Dari situ lahir pasaran Jawa, yang akhirnya digabung dengan hari dalam kalender Masehi. Hasilnya, weton, sebuah peta kehidupan yang dipercaya bisa membantu memahami sifat seseorang dan memprediksi peristiwa penting. Keren kan ya? Tradisi ini adalah bukti betapa cerdas dan filosofisnya nenek moyang kita. Mereka nggak cuma berpikir tentang hari ini, tapi juga tentang bagaimana waktu memengaruhi hidup kita. Bagaimana cara menghitung weton kamu? Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih cara menghitung weton? Tenang, aku bakal jelasin dengan contoh sederhana. Pertama, kamu perlu tahu hari lahir kamu dalam kalender Masehi, misalnya Senin. Lalu, cari tahu pasaran Jawa yang bertepatan dengan tanggal itu, misalnya Pahing. Dalam perhitungan Jawa, setiap hari dan pasaran punya nilai angka. Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9, Minggu 5. Sementara pasaran punya nilai sendiri. Pahing 9, Pon 7, Wage 4, Kliwon 8, Legi 5. Kalau kamu lahir di Senin Pahing, tinggal tambahin angkanya, 4, 9, 13. Nah, angka inilah yang disebut neptu, dan itu jadi dasar untuk membaca karakter kamu, memilih hari baik, atau menentukan kecocokan jodoh. Jadi gimana, gampang kan? Cara menghitung weton. Terus ada apa sih makna di balik weton? Setiap weton itu punya makna mendalam. Orang Jawa percaya kalau weton gak cuma angka, tapi juga cerita tentang siapa kita dan bagaimana kita menjalani hidup. Misalnya, Selasa Kliwon, orang dengan weton ini biasanya dikenal pekerja keras, tapi sering terlalu keras sama diri sendiri. Mereka punya ambisi besar, tapi harus belajar mengontrol emosi agar gak gampang stres. Jumat Legi, orang dengan weton ini cenderung lembut, penyayang, dan suka membantu orang lain. Tapi, mereka kadang kurang percaya diri dan butuh dukungan dari orang terdekat. Makna weton ini sering dipakai untuk membaca seseorang. Jadi,
Kalau kamu pengen tahu lebih banyak tentang dirimu sendiri atau orang lain, coba deh pelajari wetonnya. Hubungan weton dan jodoh. Siapa di sini yang lagi galau soal jodoh? Dalam tradisi Jawa, weton juga digunakan untuk melihat kecocokan antara dua orang. Kalau kamu dan pasanganmu punya weton yang selaras, katanya hubungan kalian akan lebih harmonis. Sebaliknya, kalau wetonnya nggak cocok, mungkin ada tantangan yang harus dihadapi. Contohnya, kalau neptu kamu dan pasangan dijumlahkan dan hasilnya angka besar seperti 25 atau lebih, itu tanda hubungan kalian penuh keberuntungan. Tapi kalau hasilnya kecil, jangan khawatir. Biasanya ada ritual atau doa tertentu yang bisa dilakukan untuk menyeimbangkan energi kalian. Tradisi ini bukan untuk menakut-nakuti, kok. Sebaliknya, ini adalah cara orang Jawa untuk memahami dinamika hubungan dan mencari solusi terbaik. Jadi, jangan terlalu kaku, ya. Yang penting, saling pengertian dan komunikasi tetap nomor satu. Di tradisi Jawa juga sering banget menggunakan weton untuk menentukan hari baik. Misalnya, kamu mau menikah, memulai usaha, atau mengadakan acara penting lainnya. Orang Jawa percaya bahwa memilih hari yang sesuai dengan weton bisa mendatangkan keberuntungan dan menghindari hal-hal yang gak diinginkan. Contohnya, kalau weton kamu adalah Kamis Pon, ada perhitungan khusus untuk mencocokkan hari itu dengan kegiatan yang akan dilakukan. Biasanya, para sesepuh atau ahli weton di desa akan membantu menghitungkan hari terbaik sesuai dengan energi positif yang dimiliki oleh weton tersebut. Tapi ingat ya, semua ini kembali ke kepercayaan masing-masing. Kalau kamu merasa yakin dan nyaman dengan tradisi ini, silakan digunakan. Kalau enggak, anggap saja ini sebagai salah satu bagian dari kekayaan budaya yang menarik untuk dipelajari. Lanjut yuk, kita bahas tentang hubungan weton dan rezeki. Pernah dengar kalau weton juga berhubungan dengan rezeki seseorang? Dalam tradisi Jawa, weton dianggap bisa memengaruhi keberuntungan dalam hal materi. Misalnya, orang dengan weton tertentu dipercaya lebih mudah menarik rezeki, sementara yang lainnya mungkin perlu usaha ekstra. Tapi jangan salah paham ya, ini bukan berarti hidup kita sepenuhnya ditentukan oleh weton. Anggap saja ini sebagai panduan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan atau bisnis. Misalnya, kalau weton kamu menunjukkan bahwa kamu punya sifat rajin dan teliti, manfaatkan itu untuk bidang pekerjaan yang membutuhkan detail tinggi, seperti akuntansi atau desain. Sebaliknya, kalau kamu cenderung kreatif dan mudah bergaul, bidang seperti pemasaran atau seni mungkin lebih cocok buat kamu. Selain untuk diri sendiri, weton juga sering digunakan untuk membaca masa depan anak. Misalnya, orang tua Jawa akan menghitung weton anaknya untuk mengetahui sifat, keberuntungan, dan bahkan kesehatan si kecil. Dengan memahami weton anak, orang tua bisa memberikan arahan yang lebih sesuai dengan karakter anaknya. Misalnya, kalau weton anak menunjukkan bahwa dia punya jiwa pemimpin, orang tua bisa mendorongnya untuk aktif dalam kegiatan organisasi atau sekolah. Sebaliknya, kalau anak cenderung pendiam, mungkin lebih baik diarahkan ke kegiatan yang lebih individual, seperti seni atau olahraga. Tradisi ini sebenarnya adalah bentuk perhatian orang tua terhadap anaknya. Jadi, meskipun kamu nggak sepenuhnya percaya, nggak ada salahnya mencoba memahami makna weton sebagai salah satu cara untuk lebih dekat dengan anak. Ada juga loh, ritual weton untuk kehidupan lebih baik. Dalam budaya Jawa, ada berbagai ritual yang dilakukan berdasarkan weton. Misalnya, selamatan weton, yaitu acara syukuran yang dilakukan pada hari kelahiran seseorang berdasarkan wetonnya. Ritual ini biasanya diisi dengan doa bersama, makan-makan, dan pemberian sedekah kepada orang yang membutuhkan. Tujuannya, selain untuk bersyukur, selamatan weton juga dipercaya bisa menjaga seseorang dari energi negatif. Dengan melakukan ritual ini, diharapkan hidup kita akan lebih harmonis dan terhindar dari hal-hal buruk. Kalau kamu tertarik mencoba, nggak perlu ribet kok. Cukup kumpulkan keluarga terdekat, siapkan makanan sederhana, dan ucapkan doa syukur sesuai keyakinan masing-masing. Intinya adalah niat baik dan rasa syukur, bukan formalitasnya.
Terus bagaimana weton bisa masih relevan di zaman modern ini? Mungkin ada yang berpikir, weton kan tradisi kuno, masih relevan gak sih di zaman sekarang? Jawabannya, sangat relevan, terutama sebagai cara untuk mengenal diri sendiri dan memahami budaya leluhur. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, memahami weton bisa menjadi momen refleksi. Ini adalah cara untuk mengingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, yaitu sejarah dan budaya bangsa kita. Selain itu, weton juga bisa menjadi topik pembicaraan yang seru saat berkumpul dengan keluarga atau teman. Jadi, meskipun zaman sudah berubah, gak ada salahnya melestarikan tradisi ini. Anggap saja ini sebagai warisan budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Nah, itulah penjelasan lengkap tentang weton Jawa. Gimana? Seru banget kan belajar tradisi ini? Kalau kamu udah tahu wetonmu, coba tulis di kolom komentar ya. Aku pengen tahu apa weton kamu dan bagaimana pengaruhnya buat kehidupanmu. Jangan lupa juga buat like video ini, share ke teman-teman, dan pastinya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan jangan lupa tetap bangga sama budaya Indonesia. Salam satu budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.